Setelah kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPKS Pangkal 21 Juni 2021. Kita masuk kepada bagian ketiga dari seri Dekalog. Dan saya beri judul, Jangan Menyembah yang Rendahan. Saya akan memulai dengan membaca terlebih dahulu perikop yang akan kita bahas. Keluaran 20 ayat 4 hingga 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sejenak memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Tuhan, sewaktu kami menggali firman Tuhan hari ini, tolong kami untuk bisa mengerti apa yang Engkau maksudkan ketika Engkau memberikan perintah ini kepada bangsa Israel pada masa itu, dan yang kami tahu juga berguna bahkan menjadi petunjuk arahan bagi kami yang hidup pada masa sekarang. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi setelah pengumuman singkat bahwa hanya Allah saja yang patut disembah di bagian yang minggu lalu, perintah yang kedua menjelaskan lebih detail tentang bahaya dan pengaruh dari pembuatan patung. Perintah ini melarang pembuatan patung dalam bentuk apapun di dalam ranah ciptaan Allah, entah itu makhluk yang di langit ataupun yang di bumi atau yang di bawah bumi. Perintah ini juga dengan jelas melarang mempersembahkan apapun sebagai ibadah kepada apapun atau siapapun, dilengkapi dengan peringatan yang cukup mengerikan sebagai akibat kalau perintah ini dilanggar. Perkataan yang kedua atau perintah kedua menunjukkan bahwa penyembahan berhala selalu sifatnya progresif, yaitu mulai dari membuat, sujud menyembah, lalu beribadah, atau dengan kata lain melayani kepada berhala tersebut. Perkataan kedua yang kita setiap bulan baca di gereja, tetapi sebetulnya kita hanya membaca sebagiannya, menghilangkan sebagian dari perintah ini, yaitu bunyinya, Aku Tuhan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada keturunan ketiga, keempat. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Ya, ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penyembahan berhala selalu sifatnya menular, menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tentu saja bila generasi penerus dari seseorang yang menyembah berhala, kalau generasinya bertobat, hukuman itu tidak akan ditimpakan kepadanya, seperti yang bisa kita lihat dalam contoh kisah raja-raja dalam masa kerajaan Yehuda. Bagaimana seorang raja yang jahat ketika digantikan dengan raja yang baik, yang taat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak menghukum, malah memberkati. Lalu kita lanjutkan, deskripsi bahwa Tuhan adalah pencemburu menunjukkan bahwa Tuhan Allah sebagai Allah yang benar, maka Ia harus dan hanya akan meninggikan yang patut ditinggikan, dan hanya menghormati yang selayaknya dihormati. Kenapa? Karena Dia adalah yang maha tinggi, dan karena Dia maha tinggi, maka Dia patut dan sudah sepantasnya meninggikan dirinya, sebab Dia layak untuk menerima. Nah, bila perintah yang pertama yang kita bahas minggu lalu menjelaskan tentang penyembahan berhala secara umum, perintah kedua ini menjelaskan secara spesifik. Kita tidak boleh menjadikan gambaran dari ciptaan lalu menyembahnya sebagai pencipta. Ya, jangan membuat patung menyerupai apapun ciptaan, lalu kita menyembahnya sebagai pencipta, seolah-olah Dia adalah pencipta. Perintah kedua ini menolong kita memahami perbedaan antara ciptaan, entah itu yang kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita,
dibedakan dengan Allah yang tidak dapat dilihat dengan mata kita. Jadi Allah menentukan seperti apa ibadah yang dapat Dia terima. Dia adalah penentu. Membuat gambar mewakili Dia adalah hal yang dilarang. Dan ini sebenarnya untuk alasan yang baik. Penting untuk diingat bahwa dengan melanggar perintah yang kedua ini, kita sebenarnya telah melanggar perintah yang pertama. Karena dengan kita ingin beribadah kepada Allah atau kepada ilah dengan cara yang melanggar syarat yang Ia tetapkan, maka kita menempatkan diri kita di atas Allah. Dan karena itu sama saja artinya menjadikan diri kita sebagai Allah. Bahkan sebenarnya setiap pelanggaran terhadap salah satu dari 10 hukum atau dekalog ini selalu sebenarnya dimulai dengan pelanggaran perintah pertama, yaitu larangan untuk punya Allah lain selain Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, sekilas nampak gampang kok menghindari pelanggaran perintah kedua ini, gampang dihindari. Ya, intinya jangan membuat apapun, lalu jangan sujud menyembah, maka kita akan baik-baik saja. Tetapi, seperti perintah pertama yang kita bahas minggu lalu, perintah kedua ini sebenarnya punya arti yang lebih mendalam. Apa itu? Yaitu kita harus belajar membedakan apa yang benar dengan apa yang salah, gambaran yang akurat dengan yang tidak akurat. Dan yang ketiga, khususnya ini berbicara tentang bagaimana kita membawa tanggung jawab kita sebagai gambar Allah. Dan kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan gambaran yang kita buat sendiri. Nah, saya akan bahas dengan lebih lanjut. Maksudnya begini. Perintah pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu adalah larangan jangan ada Allah lain selain Tuhan Allah atau Yahweh. Lalu perintah kedua adalah soal jangan menyembah Allah versi lain selain Allah yang benar, Allah yang sebenarnya, khususnya lewat patung atau gambar. Mari kita lihat kasus pelanggaran yang justru langsung terjadi. Ya, langsung terjadi pada momen ketika Tuhan sedang memberikan ke-10 hukum atau dekalog ini, yaitu di Keluaran 32 ayat 1 hingga 6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka, dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berselurah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Ayat 6. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Mari kita ulas cerita tersebut. Saat itu Musa sedang berada di puncak Gunung Sinai, sedang menerima instruksi dari Allah, termasuk ke-10 hukum Taurat. Bangsa Israel dilarang ikut naik atau menyusul sebab gunung itu kudus karena kehadiran Allah. Tetapi karena Musa lama di sana, mereka menjadi tidak sabar. Dan karena itu mereka meminta Harun membuat Allah. Dalam bahasa Ibrani-nya sebetulnya bentuknya jamak, ya, artinya meminta Harun membuat Allah-Allah atau dewa-dewi untuk meneruskan kepemimpinan Musa. Nah, kita ingat pelajaran minggu lalu,
Bangsa Israel itu terbiasa dengan penyembahan pada dewa-dewi atau politeisme. Harun menanggapi setuju, tetapi ketika dia setuju, yang dia maksudkan adalah membuat patung untuk mewakili Allah atau Yahweh, Tuhan Israel. Itulah sebabnya setelah patung itu selesai, ia berkata, besok hari raya bagi Tuhan. Nah, Tuhan, huruf besar semua, terjemahan dalam bahasa Indonesia, adalah terjemahan untuk nama Allah Israel atau Yahweh. Jadi Harun berkata, besok hari raya bagi Yahweh, Allah yang benar. Emas yang mereka kumpulkan sebenarnya adalah yang Allah perintahkan untuk dikumpulkan dan dibawa sewaktu mereka keluar dari Mesir sebagai bagian dari perlengkapan perjalanan mereka dan bekal yang akan berguna untuk pembuatan tabernakel dan bait Allah di kemudian hari. Tetapi itulah yang terjadi. Israel berpesta dan mempersembahkan kurban pada sebuah patung yang dimaksudkan Harun sebagai gambar dari Allah yang benar atau Yahweh. Tetapi tentu saja patung tidak dapat menjadi gambar Allah. Tetapi mengapa Harun memilih membuat patung lembu? Jawaban, karena lembu adalah gambaran dari salah satu dewa tinggi Mesir yang bernama Apis. Dan juga lembu adalah dewa tertinggi bagi bangsa Kanaan yang disebut El, ya. Jadi penyembahan lembu adalah hal yang biasa di wilayah tersebut, dari wilayah Mesir hingga ke Kanaan. Jadi adalah hal yang masuk akal bagi Harun. Bila ingin membuat gambaran dari Allah yang maha tinggi, dia memilih lembu sebagai gambarnya. Tetapi kita tahu reaksi Tuhan. Allah murka karena digambarkan dirinya sebagai lembu, dan ini adalah sebuah penghujatan. Mengapa? Bandingkan hal ini, saudara-saudara. Lembu itu kecil, sedangkan Allah maha besar. Patung itu tidak hidup, sedangkan Allah hidup dan dia adalah roh yang maha kuasa. Patung itu terkurung di dalam ruang dan waktu, tetapi Allah maha hadir dan kekal. Patung itu dibuat atau diciptakan, sedangkan Allah tidak diciptakan, dan malah dia adalah pencipta segala sesuatu. Patung itu baru, Allah itu kekal, sudah ada sejak kekal. Patung itu bisa rusak, Allah tidak bisa. Patung itu punya nilai, tetapi Allah tidak dapat ternilai, karena tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Patung itu buta, tuli, dan bisu, sedangkan Allah melihat, mendengar, dan berbicara. Patung itu singkatnya bukanlah Tuhan atau Yahweh. Menganggap patung itu sebagai gambaran Yahweh adalah sebuah kebodohan dan juga penipuan. Meski bagi kita mungkin itu terlalu jelas, tetapi ini adalah masalah yang paling umum sebetulnya. Alasan mengapa Allah menolak digambarkan dengan apapun juga, karena ia tidak ingin kita hanya menekankan salah satu dari kepribadiannya, dari dirinya. Saya ulangi, dia tidak ingin kita hanya menekankan salah satu dari karakternya atau kepribadiannya. Ia tidak ingin kita menurunkan transendensinya. Maksudnya adalah derajatnya yang begitu tinggi sehingga kita harus memakai kata maha tinggi. Dia tidak ingin kita menurunkan transendensinya sehingga mengurangi nilai kedaulatannya. Misalnya, mudah bagi kita dan kita suka membicarakan tentang cinta kasih Tuhan. Betul? Tetapi mungkin kita enggan membicarakan murkanya terhadap dosa. Atau sebaliknya ada orang-orang yang justru terobsesi dengan murka Tuhan, murka Allah, sehingga dia sukar untuk membahas atau menerima kasih Tuhan. Atau contoh lain, kita merayakan anugerahnya, tetapi kita kurang suka mendalami keadilannya. Sehingga ada orang-orang tertentu suka berdosa karena suka pada anugerah Allah, ya. Maksudnya hanya menyukai sisi tersebut. Tidak suka membicarakan tentang keadilan Tuhan. Nah, seandainya kita benar-benar memahami tidak hanya anugerah, tetapi juga
keadilan Tuhan, anugerah dan keadilan Tuhan, maka sewaktu kita merayakan kematian Tuhan menebus dosa kita, kita ingat betapa besar dosa kita yang Dia tanggung dan membuat kita enggan untuk berbuat dosa lagi. Kita tahu keadilan Tuhan, begitu besar hukuman yang Yesus tanggung. Dan ada banyak Tuhan, bahkan meski kita sebut sebagai Yahweh, Yesus Kristus, versi-versi yang lain. Ya, ada banyak contoh, misalnya teologi kemakmuran yang menekankan Allah akan memberkati dengan kemakmuran pada mereka yang beribadah kepadanya. Suatu kita makmur, kita anggap itu karena kebenaran kita di hadapan Tuhan. Suatu orang kurang makmur, kita menuduh itu karena dosa-dosanya. Mungkin benar, saudara, ada kalanya Allah memang memberkati orang yang setia sehingga menjadi kaya. Dan sebaliknya ada juga Tuhan menghukum orang yang malas atau tidak jujur dengan kesusahan atau kemiskinan. Tetapi tidak berarti semua orang kaya itu diberkati oleh Tuhan. Bisa saja dia menipu. Kita ingat bagaimana iblis menawarkan kekayaan kepada Yesus Kristus dalam pencobaannya. Dan tidak semua orang yang hidupnya pas-pasan atau bahkan miskin itu karena dosa-dosanya. Karena di dalam dunia ini ada kuasa gelap yang bekerja. Ada orang-orang jahat yang menjadi tirani, yang bisa menindas orang-orang yang lemah. Jadi saudara-saudara, teologi kemakmuran adalah suatu versi dari pemahaman Allah yang tidak lengkap. Lalu kita tidak boleh lupa Allah dan rencananya, jalan-jalannya tidak sesederhana seperti teologi kemakmuran. Tetapi teologi-teologi yang tidak akurat akan berusaha menjinakkan Allah agar mudah dikendalikan. Ya. Tetapi Allah yang benar adalah yang maha tinggi. Dia berbuat sesuai kehendak hatinya yang didasarkan pada hikmatnya yang tiada duanya. Itulah sebabnya hikmat menurut Alkitab selalu harus didahului dengan takut kepada Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Allah melarang kita membuat patung menyerupai apapun, termasuk meskipun dalam rangka untuk menyembah dirinya, seperti Harun, adalah karena Allah sudah punya gambar-gambar dirinya yang Ia ciptakan sendiri sebagai mewakili Allah. Siapakah itu? Kejadian 1 ayat 26 hingga 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara-saudara, hanya Allah yang berhak menentukan dan membuat gambar bagi dirinya sendiri, dan yang Dia buat adalah kita, umat manusia. Kita tidak boleh membuat patung sebagai gambar Allah, sebab kita sendirilah gambar Allah. Membuat patung Allah sama saja dengan merendahkan diri kita, sebab tidak hanya merendahkan Allah. Itulah sebabnya mengapa hukum yang pertama dan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah, selalu dikaitkan atau digandeng dengan perintah kedua yang Yesus katakan selalu sama dengan itu, yaitu perintah mengasihi sesama kita manusia. Menjadi gambar Allah tidak berarti kita nampak seperti Allah dalam wujud fisik, melainkan seperti Allah dalam wujud rohani atau karakter. Bukan agar orang lain menyembah kita, tetapi agar semua ciptaan menyembah Allah. Tetapi karena dosa dan karena dampak dosa, kita cenderung lebih suka pada hal-hal yang lahiriah atau fisik. Tetapi menaati perintah kedua berarti menolak menyembah Allah versi apapun selain yang asli. Ini berarti menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu perkataan Tuhan Yesus. Perhatikan, dalam roh dan kebenaran. Artinya bukan menyembah fisik, namun
Allah yang adalah roh dan juga dalam kebenaran, bukan setengah kebenaran, bukan kebenaran yang hanya ditekankan satu sisinya saja. Ya. Mengapa Allah tidak ingin dilihat secara fisik pada masa kini? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Allah berkata tidak ada seorang pun yang berdosa yang tahan berdiri di hadapan Allah yang kudus. Itulah sebabnya mengapa Allah kemudian mengusir Adam dan Hawa dari hadiratnya. Itu adalah bentuk belas kasihan Tuhan kepada mereka. Bahkan Musa, orang yang paling dekat dengan Allah, tidak dapat melihat Allah secara penuh. Allah selalu harus menahan kemuliaannya. Tetapi saudara, kabar baiknya, Allah berjanji bahwa Ia akan membuat segala sesuatu baru, dan pada akhirnya kita akan bisa melihatnya, dan kita akan memancarkan kemuliaannya tanpa halangan dosa lagi. Dan ini adalah sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Tetapi waktunya belum tiba. Dalam hidup ini kita harus berpegang pada prinsip, meski kita belum melihat, namun kita percaya. Ya. Tetapi dengan pengharapan, kita suatu hari pasti akan memandang Dia muka dengan muka dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi saudara, sebelum waktu itu tiba, mari kita berjuang untuk menjadi serupa Yesus Kristus yang adalah anak Allah, gambar Allah yang sempurna. Itu berjuang salah satunya dalam bentuk menuruti ke-10 hukum atau 10 perkataan ini. Dekalog memberitahu kita bagaimana hidup di bumi ini seperti kita hidup di surga, agar kita menjadi semakin serupa Yesus Kristus yang adalah gambar Yahweh yang sempurna. Dekalog adalah seperti pahat yang membentuk. Semakin kita menunjukkan karakter seperti Yesus, semakin kita menunjukkan seperti apakah Allah kepada dunia ini. Jadi kesimpulan, perintah kedua dari Dekalog menyuruh kita berhenti menyembah gambaran Allah yang tidak akurat, yang tidak sempurna, dan sekaligus menyuruh kita mengingat dan juga berjuang agar kita menjadi gambar Allah yang dipulihkan dari dosa. Saat hukum Allah tidak lagi ditulis di loh batu, tetapi tertulis di loh hati kita, artinya kita mengingat dan melakukan, maka kita menjadi gambar Allah sesuai dengan maksud ketika Dia menciptakan kita. Kiranya renungan hari ini menginspirasi saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.